Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, bahagia dan senang sekali di kesempatan kali ini kita bertemu lagi di Dakwah Digital Talk Show bersama saya Rahman Karim yang akan memandu acara dari awal sampai akhir nanti. Berbicara mengenai dakwah digital, pasti memiliki berbagai macam perspektif masing-masing. Dan di kesempatan ini pula, kita telah dibersamai dan dihadirkan para aktivis mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk memulai awal acara, saya ingin mendengarkan pendapat dari Bapak Sahrul Adi Miharja. Kepada Sahrul Adi Miharja dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat saya mengenai dakwah digital ini sangat pro ya. Saya pribadi setidaknya dilandasi 3 alasan. Yang pertama, karena dakwah itu sifatnya dinamis, maka dakwah digital ini mengikuti zaman. Yang kedua, dakwah itu bisa lebih luas dan cepat. Kemudian yang ketiga, dakwah ini merupakan konten positif untuk memerangi konten-konten negatif yang berada di internet dan media sosial. Mungkin itu yang menjadi alasan saya mendukung ataupun pro sekali terhadap dakwah digital ini. Mungkin sekian. Wah, jadi pandangan dari saudara Sahrul tadinya memiliki tiga pandangan dari kenapa dia mensupport dakwah digital itu sendiri. Tapi melihat di sini, sepertinya ada saudari Rina yang sudah raise hand dan ingin merespon tanggapan dari saudara Sahrul. Silahkan saudari Rina. Ya, baik. Terima kasih kepada Rahman Karim. Pendapat saya mengenai dakwah digital sendiri, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa memang dakwah digital memiliki banyak kelebihan sehingga banyak yang pro. Namun, kita harus bisa melihat, kita tidak boleh menutup mata, menutup telinga bahwa memang dakwah digital ini banyak juga memberikan dampak negatifnya sehingga saya di sini memberikan kontrak terhadap dakwah digital ini. Kenapa? Karena selain pesan dakwah yang mudah diakses oleh semua kalangan, dengan kemudahan ini membuat mereka sangat mudah untuk bisa mencari hal lain selain pesan dakwah itu sendiri, sehingga sulit bagi kita untuk memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu juga, dengan adanya hal tersebut, kita jadi sulit membedakan mana yang benar-benar dai, mana yang enggak gitu. Jadi bisa aja dibilang kalau seorang dai itu hanya sekedar orang yang memberikan pesan, bukan orang-orang yang memberikan atau sebagai penerus ini risalah Rasulullah SAW, sehingga citra dai itu bakal turun kalau misalnya emang terlalu sering dan terlalu masif gerakan dakwah digital ini sendiri. Mungkin sekian. Wah, terima kasih kepada saudari Rina. Ini semakin seru diskusinya karena kita dibersamai banyak teman-teman mahasiswa sepertinya udah mulai rebutan raise hand ini ya. Dari tadi ada pendapat positif dan ada negatif. Ternyata dakwah digital ini memang adalah pembahasan yang seru. Mungkin untuk saudari Rahel Safitri, silakan memberikan responnya. Bagaimana menurut Anda? Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Rahman Karim. Tadi kita sudah mendengar ada pro dan kontra. Nah, segala sesuatu itu pasti ada pro dan kontra, ada negatif dan positifnya. Nah, kalau dilihat dari mad'unya sendiri, si orang yang menerima pesan dakwah itu sendiri, kebanyakan di zaman sekarang, digitalisasi itu emang penting gitu ya. Terlebih lagi, kita memang selalu memakai gadget kita kemanapun kita berada. Otomatis kita mencari informasi itu melalui gadget atau HP itu sendiri. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa dakwah itu dinamis, berarti kita juga bisa memanfaatkan dai ini untuk bisa bersosial media untuk menjadi dakwah. Nanti kita bisa mencari informasi lebih lanjut gitu, Mad'u ini. Begitu. Terima kasih. Wah, terima kasih nih dari saudari Rahel udah membuka pikiran kita bahwasanya dengan adanya dakwah digital, para mat'u itu lebih gampang mencari informasi. Sepertinya juga di sini juga ada saudari Zahra Amelia, sepertinya punya tanggapan yang berbeda ini. Silahkan kepada saudari Zahra Amelia. Baik, terima kasih Rahman. Kalau saya pribadi itu lebih pro kepada pendapat dari Rina. Kenapa? Karena kita ini hidup di zaman digital di mana teknologi dan informasi ini semakin berkembang dengan pesat gitu kan. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tidak semua
manusia, tidak semua orang di Indonesia khususnya ini memiliki teknologi yang memadai seperti itu. Bisa jadi orang-orang yang di pelosok mungkin mereka belum memiliki gitu fasilitas-fasilitas seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Dan kita juga lebih susah gitu kan jadinya untuk memilah-milah mana dakwah yang paling terbaik untuk kita pribadi gitu. Jadi kayak kita lebih terbuai gitu dengan fasilitas-fasilitas yang ada sehingga kita juga nggak mencari lebih jauh gitu. Apakah ini benar, apakah ini salah seperti itu. Wah, terima kasih Zara. Jadi Zara lebih menekankan kita agar kita ini tidak stagnan juga dengan satu informasi. Nah, sepertinya ini ada narasumber terakhir kita nih, ada saudari Siti Fatimatus Syifa. Silakan ini Ustazah Ola, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Rahman. Jika mendengar dari pendapat Saudara Sahrul, Saudari Rahel, Rina, dan Zahra, ya betul sekali. Pasti dari dakwah digital ini ada pro dan kontra. Dan saya sangat setuju kepada pendapat kalian. Tapi bagi saya sendiri, saya lebih pro terhadap dakwah digital ini. Karena menurut saya, jika melihat di masa sekarang, dakwah digital itu lebih mempermudah masyarakat dalam memperoleh pesan dakwah dimanapun dan kapanpun. Sehingga waktu masyarakat untuk memperoleh pesan dakwah itu lebih efektif dan efisien. Mungkin segitu, terima kasih. Wah, terima kasih kepada Saudari Ola. Mungkin teman-teman karena kita dibatasi oleh waktu, saya ingin menarik sebuah kesimpulan bahwasanya ternyata dakwah digital ini memang memiliki dampak positif, tapi juga memiliki dampak negatif. Karena di sini kita tidak tahu atau tidak bisa memfilter mana orang yang sebenarnya benar-benar dakwah, bukan memancing kita tertarik akan Islam yang lebih keras. Atau dalam artian kata lain, kita dibawa akal Islam yang salah. Mungkin teman-teman, kami di sini hanya bisa mendiskusikan, kami diskusikan, Anda yang tentukan. Sekian dari saya Rahman Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.